Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan statistik deskriptif. Yang dimana di sini terdapat cakupan, yaitu ada ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Namun, sebelum saya memulai bagaimana cara melakukan analisis deskriptif, kita harus pastikan bahwa Microsoft Excel yang kita gunakan sudah terinstall menu data analisis. Jika data analisis sudah terinstall, maka akan terletak pada data. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya sudah menginstal menu data analisis. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang belum menginstal menu data analisis, saya akan memberikan tutorialnya untuk menginstal menu data analisis tersebut. Yang pertama, kita bisa klik File, kemudian pilih Option. Setelah itu, kita pilih Add-ins. Kemudian di kolom Manage, kita pilih Excel Add-ins. Setelah itu, kita klik Go. Kemudian kita contreng Analysis Toolpath. Dan menu lainnya kita abaikan saja. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, pada data Microsoft Excel akan terlihat menu data analisis. Sekarang kita sudah dapat memulai bagaimana cara melakukan analisis data deskriptif. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data nilai UTS Kimia mahasiswa tip FTP. Yang pertama, kita akan menentukan rata-rata dengan rumus sama dengan average kurung buka, kemudian drag nilai data yang pertama sampai dengan nilai data yang terakhir. Setelah itu, kurung tutup, lalu tekan Enter. Selanjutnya, kita akan mencari mediannya dengan rumus sama dengan median kurung buka, kemudian drag data yang nilai data yang pertama sampai dengan nilai data yang terakhir. Setelah itu kurung tutup, lalu tekan Enter. Selanjutnya, kita akan mencari modus dengan rumus sama dengan mode kurung buka, lalu drag. Setelah itu kurung tutup, lalu tekan Enter. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah kelas. Dan rumus sama dengan masukkan 1 tambah 3,322 log n. N di sini artinya adalah banyak data yang kita miliki. 1 ditambah 3,322 dikali log 10, kemudian N-nya kita masukkan angka 25, karena data yang kita miliki hanya sampai 25. Lalu tekan Enter. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai minimum atau nilai yang paling kecil. Dengan rumus sama dengan min kurung buka, lalu kita drag data nilai yang pertama sampai dengan yang terakhir. Jangan lupa kurung tutup, kemudian tekan Enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum atau sama dengan nilai yang paling besar.
dengan rumus sama dengan max kurung buka. Setelah itu masukkan nilai data yang pertama sampai dengan nilai data yang terakhir. Kemudian kurung tutup lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan kurung buka. Kita drag nilai max yang sudah kita cari sebelumnya dengan cara diklik. Kemudian dikurang nilai minimum. Setelah itu kurung tutup, kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya. Dengan rumus sama dengan stdef kurung buka. Kemudian kita drag nilai data yang pertama sama dengan nilai data yang terakhir. Lalu kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, di sini karena masih banyak angka yang terdapat di belakang koma, maka saya akan membulatkan angka tersebut dengan cara klik angka yang kita ingin bulatkan, kemudian pilih menu home, lalu pilih menu number. Nah, di sini kan ada tulisan general. Kita klik tanda panah di sebelah kanan, kemudian kita pilih number. Kemudian di sini saya juga akan mengubah panjang kelas dan standar deviasinya juga saya akan bulatkan. Setelah itu kita akan mencari z-score atau sama dengan distribusi normal dengan rumus sama dengan normdis kurung buka. Nah, di sini sudah bisa terlihat formulasi. Namun di setiap laptop atau Excel akan berbeda-beda. Ada yang menggunakan koma dan juga ada yang menggunakan titik koma. Kemudian X di sini artinya nilai data. Karena di laptop saya menggunakan koma, maka saya akan menggunakan tanda koma. Untuk min-nya, kita klik nilai rata yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian koma, klik standar deviasi, kemudian koma. Untuk probabilitas function-nya, kita pilih false. Kemudian kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Untuk mempercepat waktu, kita akan mendrag data yang sudah kita cari sebelumnya. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak bisa di-drag. Namun, jangan khawatir, kita bisa memperbaikinya dengan cara menambahkan dolar di sel rata-rata dan sel standar deviasi. Kita klik dulu. Kita bisa menambahkan dolar dengan cara mengklik F4. Nah, setelah kita mengklik F4, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita tekan enter. Kemudian kita ulangi drag.
Karena di sini masih banyak angka di belakang koma, maka kita akan mengurangi angka tersebut dengan cara general, kemudian kita pilih more number format. Pada format cell, kita pilih number. Pada decimal place, kita ubah menjadi angka 4. Setelah itu, klik OK. Nah, maka akan ada 4 angka di belakang koma. Setelah mendapatkan nilai data z-score, data akan kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar dengan cara menggunakan filter. Pertama-tama, kita blok semua data yang akan kita urutkan. Kemudian pilih menu data. Setelah itu, klik filter. Nah, di sini akan muncul tanda panah. Kemudian kita klik tanda panah tersebut, lalu pilih Sort Smallest to Largest. Nah, di sini data sudah diurutkan menjadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, kita akan buat tabel distribusi frekuensi. Tahap pertama yang akan kita isi yaitu kelas interval. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan nilai data minimal di kolom yang pertama. Selanjutnya, untuk mempercepat waktu, kita akan menggunakan rumus. Sama dengan kurung buka, klik nilai min, kemudian ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini yaitu 11,52, jadi kita bulatkan menjadi 12. Kemudian kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Lalu kita drag datanya sesuai dengan jumlah kelas. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah kelasnya yaitu 5,64. Namun di sini saya akan bulatkan menjadi 6. Kemudian kita drag datanya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai data dari kelas interval. Setelah itu, kita akan mencari interval kelas dan frekuensi dengan menggunakan data analisis yang kita cari tadi. Pertama-tama, kita klik data, kemudian klik data analisis. Setelah itu, pilih histogram. Kemudian pada input range-nya, kita masukkan nilai data UTS kimia. Kemudian untuk bin range-nya, kita masukkan data dari kelas interval. Kemudian pada output option, kita pilih output range. Pada output range-nya, kita masukkan interval kelas. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul bin dan frekuensi. Lalu kita ganti bin-nya ini menjadi interval kelas.
frekuensinya ganti juga. Terus more di sini menjadi jumlah. Kemudian jumlahnya kita hitung dengan cara sama dengan sum kurung buka drag frekuensi yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Selanjutnya pada interval kelas kita ganti dengan rentang panjang kelas. Kemudian kita ganti sampai 41, 42 sampai 53, 54 sampai 65, 66 sampai 77, 78 sampai 89, kemudian 90 sampai 102. Setelah didapatkan semua data, kita akan merapikan data tersebut agar terlihat jelas. Hurufnya akan kita ganti jadi Times New Roman. Kita bold. Lalu kita bawa ke tengah. Nah, selesai. Setelah didapatkan semua data, kemudian kita akan membuat grafik batangnya dengan cara blok interval kelas dan frekuensi, kemudian klik insert, lalu klik kolom, pilih yang ini. Karena ukuran diagram batangnya masih terlihat kecil, kita akan memperbesarnya dengan cara klik diagram batangnya, kemudian tab 2 kali. Pada gap width-nya kita ubah sampai 13%. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan kurva normalnya. Kemudian kita klik, pilih select data, kemudian pilih add, kemudian pada series name-nya kita ketik kurva normal. Kemudian kita input datanya pada kolom series values. Data yang kita input di sini yaitu data dari z-score. Setelah itu, klik OK. Setelah itu, kita klik Edit. Pada kolom Axis Label Range, kita akan memasukkan nilai dari UTS kimia.
Kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita lihat dulu. Setelah itu kita klik tabel lagi. Kita pilih change chart type. Kemudian kita pilih combo. Pada kurva normal. Kemudian pada kurva normalnya kita akan centang. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita pilih yang ini. Lalu klik OK. Nah, jadinya akan seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan ubah kurva normal tersebut sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu berbentuk lonceng. Kita klik kurva normalnya, kemudian pilih desain, kemudian pilih add chart element, kita pilih aksis, kemudian aksisnya kita pilih secondary horizontal. Nah, akan terlihat seperti ini. Kemudian, yang di bawah sini masih dalam bentuk nilai distribusi normal. Lalu, kita akan ubah menjadi nilai dari interval kelas. Cara untuk mengubahnya yaitu dengan cara mengklik, terus pilih select data. Nah, pastikan di sini sudah yang kita pilih itu frekuensi ya. Terus kita pilih edit, hapus. Lalu kita masukkan data dari interval kelas. Setelah itu, klik OK. Setelah itu, klik OK lagi. Nah, akan jadi seperti ini. Ini kan ada secondary horizontal axis-nya. Kemudian, ini nilai datanya dimulai dari 53. Padahal di data kita sebelumnya itu nilai minimumnya yaitu ada 30 dan nilai maksimumnya ada 95. Jadi di sini kita harus mengubah dengan cara klik 2 kali. Kemudian di minimumnya kita isi dengan 30, maksimumnya kita isi dengan 95. Kemudian pada labelsnya kita pilih none. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghilangkan garis-garis bantu dengan cara mengklik, kemudian klik delete. Setelah itu, kita akan menambahkan garis pada kolom vertikal. Dengan cara diklik, kemudian klik 2 kali, kemudian pilih fill and line, kita pilih solid fill. Setelah itu, line-nya kita pilih solid line, warnanya hitam. Kemudian, kita tambahkan tick marks-nya. Lalu, pada major type, kita pilih outside. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom horizontal axis. Klik 2 kali, lalu pilih fill and line, pilih solid fill, line-nya kita pilih solid line, kemudian kita tambahkan tick marks. Pada major type-nya kita ganti dengan outside.
Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom secondary vertikal. Klik 2 kali, pilih solid fill, line-nya kita ubah menjadi solid line. Kemudian pada tick mark, major type-nya kita ubah menjadi outside. Kemudian kita akan mengubah nilai desimalnya. Dengan cara mengklik, kemudian klik 2 kali, pilih number. Setelah itu pada decimal place kita isi dengan 3. Pertama-tama kita akan menambahkan keterangan pada kolom vertikal axis. Dengan cara klik design, kemudian add chart element, axis title-nya kita pilih primary vertical. Kemudian kita isi dengan frekuensi. Selanjutnya pada horizontal axis-nya juga kita tambahi keterangan. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Tetapi di sini bedanya kita menggunakan primary horizontal. Kemudian di sini kita isi dengan interval kelas. Kemudian yang ini kita juga tambah keterangan. Kita pilih secondary vertical. Kita isi dengan Z score. Setelah itu kita tambahkan judulnya, klik design, kemudian add chart element, kemudian chart title-nya kita pilih center overlay. Di sini kita isi dengan kemudian di sini kita akan isi dengan distribusi nilai UTS kimia tip FTP. Kemudian di sini saya akan menambahkan tulisan-tulisan yang terdapat pada grafik batang agar terlihat lebih jelas. Kemudian fontsnya kita pilih Times New Roman. Setelah kita ubah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.